Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan RPP dari kelompok 6 dan RPP dari kelompok 7. Di mana kelompok 11 beranggotakan yaitu yang pertama Bella Puspitasari dengan NIM 2020 143434. Yang kedua, Friska Puspitasari dengan NIM 2020 143435. Dan yang terakhir, Nadina Kurnia dengan NIM 2020 143436. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang RPP dari kelompok 6. Baiklah, di sini RPP kelompok 6. Komponen yang pertama yaitu standar kompetensi, yang merupakan suatu standar yang harus dipahami atau dimengerti oleh peserta didik. Di sini standar kompetensinya yaitu kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan mencapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Contohnya dalam pembelajaran kreatif dan inovatif, ialah kita dapat menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi panjang, dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dan akar. Yang kedua yaitu kompetensi dasar, di mana di sini kompetensi dasarnya yaitu kemampuan peserta didik dalam pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Contohnya, mengidentifikasi bagi bangunan persegi dengan cara mengajak siswi SD masuk ke ruangan yang berbentuk persegi agar mereka mudah memahami materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi, di mana di sini siswa harus tujuannya yaitu kompetensi dasar tertentu menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan. Contohnya, menjelaskan bangunan persegi dan sisi-sisinya. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dan siswa SD dapat mempelajari materi yang telah disampaikan pendidik. Karakter yang diharapkan di sini yaitu disiplin, saling menghormati, perhatian, tekun, jujur, dan bertanggung jawab. Yang komponen selanjutnya yaitu yang E, materi ajar, di mana di sini tugasnya yaitu membuat fakta, konsep, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Misalnya membuat materi ajar membahas persegi. Selanjutnya yaitu pra pembelajaran, merupakan susunan dalam belajar mengajar, yaitu yang pertama ada pendahuluan, di mana dalam kegiatan awal ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik tentang keliling bangun datar. Yang kedua, guru memberi contoh dalam kehidupan yang berkaitan dalam kehidupan mengenai keliling bangun datar. Yang ketiga, guru membantu peserta didik mempersiapkan hal-hal dalam merencanakan dan menyiapkan kegiatan pembelajaran tentang keliling bangun datar. Yang keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik tentang keliling bangun datar. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana di sini merupakan inti dari tingkatan pencapaian yang harus dicapai oleh pendidik. Yang pertama yaitu mengamati. Guru membimbing peserta didik untuk membuat kelompok dengan
3 atau 4 teman kelasnya. Guru mengarahkan peserta didik untuk memahami bacaan tentang keliling bangunan datar pada tahapan pengamatan. Guru membimbing peserta didik untuk menulis ulang bacaan yang pada pengamatan yang dibahas di buku tulisnya. Kegiatan kedua yaitu menanya. Guru mengklasifikasi peserta didik untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan bangun datar. Selanjutnya yaitu menalar. Guru mengarahkan peserta didik untuk menganalisis informasi pengamatan. Berdasarkan pengamatan, guru mengarahkan peserta didik untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang kreatif dan inovatif. Guru mengarahkan peserta didik untuk membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi teori yang tentang keliling bangun datar. Selanjutnya yaitu mencoba. Guru mengklasifikasi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada materi keliling bangun datar, baik secara konseptual maupun terapan. Kegiatan terakhir yaitu merupakan penutup, di mana yang pertama yaitu guru mereaksikan hasil pembelajaran tentang bangun datar. Yang kedua, guru melakukan evaluasi tentang keliling bangun datar dan menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. Yang ketiga, guru menginformasikan materi selanjutnya yaitu luas bangun datar, di mana media yang digunakan yaitu penggaris dan benda yang berbentuk persegi, persegi panjang, dan segitiga. Siswa dapat belajar pada buku teks pembelajaran matematika untuk SDMI kelas 4 ataupun dengan benda-benda yang ada di sekolah. Contoh pertanyaannya yaitu bagaimana cara menghitung bangun persegi? Bagaimana cara menghitung panjang sisi persegi yang telah diketahui kelilingnya? Siswa berlatih praktik atau mengajarkan tugas yang ada di dalam halaman 115. Untuk penilaiannya, di mana di sini nilai sama dengan total dibagi 12 dikali 100, di mana siswa yang mendapatkan nilai A yaitu nilainya 90 sampai 100, yang B nilainya yaitu 80 sampai 90, yang C 70 sampai 60 sampai 70, dan D itu 0. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk RPP dari kelompok 7. Di sini pada RPP ini membahas tentang prisma, segitiga, tabung, lingkaran, di mana itu semua merupakan bangun ruang. Pada RPP kelompok 7 ini membahas tentang bangun ruang, di mana standar kompetensinya yaitu menghitung volume prisma, segitiga, tabung, dan lingkaran. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang, serta luas dan permukaan volumenya. Indikator ini merupakan suatu titik inti ataupun pembahasan yang akan dijelaskan, yaitu di mana indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan volume prisma, yang kedua mengidentifikasi volume prisma. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan volume prisma. Karakter yang diharapkan pendidik yaitu disiplin, rasa hormat, dan perhatian, tekun, dan tanggung jawab.
materi ajarnya yaitu membahas materi volume prisma, di mana dalam kegiatan pembelajaran pertemuan ke-21, guru membahas materi tentang volume prisma dengan tahapan berikut. Pertama, guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi tentang luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Yang kedua, guru memfasilitasi peserta didik untuk mengamati bangun prisma pada tahap pengamatan. Kemudian peserta didik menulis ulang bacaan tersebut pada buku tulisnya. Yang ketiga, guru memberi contoh pertanyaan pada tahap ayo menanya berdasarkan bacaan pada tahap ayo mengamati, sedangkan peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan yang terkait dengan materi volume prisma. Yang keempat, guru bersama peserta didik berdiskusi membahas materi volume prisma berdasarkan hasil pengamatan pertanyaan dan bacaan teori yang ada. Yang kelima, guru dan peserta didik membahas contoh-contoh untuk pemahaman konsep dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dijelaskan di Ayo Menalar. Selanjutnya, guru memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan persoalan pada materi volume prisma, baik secara konseptual maupun terapan. Pada pertemuan ke-21, guru dapat melakukan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Langkah pertama yaitu langkah-langkah pembelajaran. Untuk mewujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, guru dapat melakukan langkah-langkah berikut. 1. Pra-pembelajaran. Guru mengajak peserta didik untuk menyiapkan buku tulis, buku siswa, dan peralatan tulis lainnya. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum pembelajaran. Yang kedua, pendahuluan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik tentang volume prisma. Guru memberi peserta didik contoh benda dalam kehidupan yang berkaitan dengan bangun prisma. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan kegiatan pembelajaran tentang volume prisma. Guru membimbing peserta didik untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan pengamatan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana di sini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahapan mengamati. Pada tahap mengamati, guru membimbing peserta didik untuk membuat kelompok dengan 3 atau 4 teman kelasnya. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati benda-benda berbentuk prisma pada tahap pengamatan ayo mengamati. Guru membimbing peserta didik untuk menulis ulang bacaan pada pengamatan dengan bahasanya sendiri. Yang kedua yaitu tahapan menanya. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan volume prisma. Kegiatan ketiga yaitu menalar. Guru mengarahkan peserta didik untuk menganalisis informasi pada pengamatan. Berdasarkan pengamatan, guru mengarahkan peserta didik untuk membuat pertanyaan-pertanyaan kritis dan kreatif. Guru mengarahkan peserta didik untuk membaca, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi teori tentang volume prisma. Kegiatan selanjutnya yaitu mencoba. Guru memfasilitasi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada materi volume prisma, baik secara konseptual maupun terapan. Kegiatan terakhir yaitu penutup, di mana di sini guru merefleksikan hasil pembelajaran tentang volume prisma. Guru melakukan evaluasi tentang volume prisma serta menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. Guru menginformasikan materi selanjutnya yaitu volume tabung. Media pembelajaran yang digunakan yaitu pada pertemuan ke-21,
Guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa bangun prisma datar, mempelajari materi tentang volume prisma, penggunaan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah atau kelas masing-masing. Diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mempermudah pemahaman tentang materi yang diajarkan dan juga membuat peserta didik merasa senang dan nyaman belajar di dalam kelas bersama guru dan teman-temannya. Sumber belajar pada RPP ini, sumber belajarnya yaitu yang pertama yaitu berupa buku teks pembelajaran materi untuk SDMI kelas 4, penerbitnya yaitu Puskurbuk Kemendikbud. Yang kedua, kamus matematika yang relevan. Yang ketiga, ensiklopedia matematika yang relevan. Yang keempat, benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya yaitu penilaian. Untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, diperlukan adanya penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan pada pertemuan ke-21 sebagai berikut. Penilaian pada tahap ayo mengamati, di mana nilai sama dengan N/20 dikali 100. Begitu juga dengan rumus untuk penilaian ayo menalar, ayo menanya. Maupun penilaian keterampilan ataupun ayo mencoba. Ayo mencoba memiliki rumus penilaian lain daripada dengan yang lain, di mana nilai pencoba sama dengan 2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 7 dikali N3 per 10. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.